Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ise kabar taka. Semoga kita semuanya buen-buen saja di bumi daya taka ya. Dalam sesi podcast ini saya akan menemani teman pemilih dalam hal untuk berdiskusi terkait dengan kilas balik program dari KPU, diantaranya PDPB di masa non tahapan pemilu. Bersama siapa? Boleh dong di-spill. Bersama sahabat Bawaslu Pak Fauzan, betul ya namanya ya? Betul. Atau ada yang lebih lengkap lagi Pak? Itu aja. Itu aja. Cukup pendek aja. Ada berapa huruf itu pada? Ada 6. 6 ya? Satu minggu ada 7. Bisa enggak? Bisa sedikit simpel aja Pak. Itu nama diambil dari mana gitu loh? Itu pemberian sebenarnya. Artinya sebuah keberuntungan dengan doa supaya nanti kedepannya beruntung, Pak. Amin, amin. Insya Allah yang namanya doa itu mengalir untuk kita ataupun lawan dari yang ada di depan kita ya, yang bicara kita. Doa mengalir. Pak Fauzan, kalau tidak salah ya, karena kita ini di KPU ya, Bapak ini adalah salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Pasir ya, yang memegang divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas, gitu ya. Ada mas-masnya nih, ada 2 nih, Parmas sama Humas. Apa sih itu sebenarnya Pak? Boleh dong dicerita? Bagi saya selaku koordinator divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasir, kebetulan di Bawaslu Kabupaten Pasir ini 3, terdiri dari 3 anggota. Salah satunya saya yang memegang divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Mas-masnya ini berkaitan dengan masyarakat. Nah, kalau kami menyebutnya ketika bicara hukum itu mahkota sebuah lembaga. Luar biasa. Hukum itu melingkupi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu. Gitu ya. Itu hukum. Kalau untuk di pencegahan itu berkaitan dengan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Nah, terkait dengan Parmas, ini usaha-usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan partisipasi. Partisipasi dalam hal apa ini Pak? Ya, lebih spesifik sebenarnya partisipasi dalam pengawasan. Pengawasan. Lebih khususnya itu di penyelenggaraan pemilu gitu ya? Pada masa musim pemilu atau tahun politik begitu? Ya, pencegahan ini bisa dilaksanakan di masa non tahapan dan juga di tahapan. Lebih spesifiknya memang di tahapan. Di tahapan pemilu atau pemilihan gitu ya? Dan yang terakhir Humas. Nah, kalau tadi hukum itu mahkotanya, kalau Humas ini berandanya ya, mukanya. Jadi saya membidik covernya ya, gitu covernya, muka depan lah. Jadi melihat lembaga Bawaslu ya lihat Humasnya. Oke, siap, luar biasa sekali loh. Bapak ini 4 divisi, kalau yang di koleganya yang lain 2 itu? Karena kami 3 ya, karena ada yang 5, ada yang 3. Kebetulan kami 3. Apa yang membedakan Pak? Pembagian divisi sebenarnya. Gitu ya. Kalau kami Pak Ketua sekaligus koordinator divisi SDM. Ini ada yang 3, terus kemudian ada yang 5 di kabupaten kota lain gitu ya. Berarti beda divisinya nanti? Beda. Pembagiannya. Contoh yang 3 sama 5 aja deh. Yang 3 ya. Kalau tadi ada Pak Ketua SDM. Itu 3 itu ada 4, berarti Bapak divisi kan? Ya. Tadi. Nah, kalau kami kan 3 ya. Betul. Ada Pak Ketua itu divisi SDM, organisasi Datin. Nah, itu satu lagi Pak anggota lagi Pak Firman, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Miris-miris juga di penanganan hukum ya. Ya, singgungan. Kalau di tahapan perannya masing-masing. Misalnya di penanganan pelanggaran Pak Firman yang di depan. Saya mendahului dengan kajian hukum. Karena konteksnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu begitu ya. Oke lah, berarti kalau secara teknis kita tadi tuh udah sampaikan sama teman pemilih ya. Kemudian juga ada sahabat Bawaslu gitu Ya, kan, penyebutan bahwa kami sahabat. sahabat Bawaslu. Kita juga sahabat nih Pak. Bapak teman saya sahabat Bapak gitu ya kan.
Kemudian teknisnya dalam pengawasan PDPB nih, Pak. Kita mencoba mengedukasi masyarakat Kabupaten Pasir, dalam hal ini, dari Bawaslu ini prioritasnya apa? Strateginya apa gitu? Ya, eee, kebetulan juga, dari atas, dari Bawaslu RI Mhm menugaskan divisi pencegahan, mhm Parmas dan Humas sebagai mhm penanggung jawab pengawasan PDPB. mhm Makanya saya selaku koordinator divisi pencegahan, mhm Humas dan Parmas mhm. berada di depan untuk melakukan Garda pengawasan. terdepan ya. Ya, artinya, eee, berlaku kolektif kolegial ya, semua Mhm melakukan pengawasan, tetapi saya mengkoordinir untuk pengawasan ini. Selain mengkoordinir juga, memegang peralatan-peralatan termasuk alat kerja dan sebagainya. Peralatan-peralatan, alat kerja gitu. Iya, ya. Boleh dong apa itu? Ya, kalau kami kan biasanya disiapkan alat kerja dari Bawaslu RI Mhm. ya, ada form-form yang Oh harus. sebelum itu Pak, sebelum itu mungkin ada tahu nih karena berbicara tentang hukum gitu ya, regulasinya mungkin. Alat kerja itu kan ada di apa namanya, menjadi satu parameter, kaidah hukum. Apa namanya, regulasi apa ceritanya tuh? Ya, selain penunjukan koordinator divisi sebagai Mhm penanggung jawab, mhm sebagai PIC, mhm penanggung jawab pengawasan, kami juga dibekali dengan Perbawaslu, yang mhm. dalam hal ini Perbawaslu 1 2025 dan juga surat edaran. Gitu, berarti sama-sama kita Pak ya, kalau di KPU ada Ya, PKPU, sana ada Perbawaslu gitu ya? ya, biasanya mengikut PKPU muncul, Mmm, ada mhm. Perbawaslu ikut. Sebelumnya kan ada sinkronisasi dulu kan, ya kan, Jadi PKPU. kalau boleh ditarik ke atasnya itu, dari satu regulasi yang utuh di undang-undang gitu ya, kita selaku penyelenggara kan ini ya, ada Satu KPU, ada kesatuan Bawaslu, sebenarnya. ada ndak ya penyelenggara lain lagi? Kalau tataran di bawah Heeh, sepertinya tidak ada, karena ada Bawaslu, mhm, KPU, sementara DKPP kan, mhm mhm. mengawasi etiknya kita saja. Baik baik baik. Bicara strategi tadi ya? Tadi Mhm, belum kayaknya? betul betul, Bicara strategi, kita mengacu kepada Perbawaslu dan mhm, juga surat edaran yang dibuat oleh Bawaslu RI. Yang pertama kita laksanakan itu adalah pencegahan ya, pencegahan, dan pencegahan itu sendiri sebenarnya kalau dari nama Bawaslu ya, Badan Badan Pengawas Pengawas Pemilu. Pemilu, iya. Definisi, pengawasan ini Mhm, sebenarnya satu tarikan nafas dengan pencegahan, pengawasan itu sendiri, dan penindakan. mhm Nah, mhm, jadi ketika disebut Bawaslu, pengawas pemilu, mhm, ketiga fungsi itu berjalan. mhm mhm. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah melakukan pencegahan. Apa saja pencegahannya? Ya bisa jadi pemetaan kerawanan, Mhm. terus koordinasi, menyampaikan himbauan kepada Itu KPU, pencegahan ya ya. pencegahan, termasuk Semoga berhentinya di situ aja, jangan ya, penindakan gitu ya? iya, karena nanti ada sedikit, karena ini di masa non tahapan ya, Iya betul. penindakannya bagaimana, itu ada kajiannya sendiri. Nah, Terus ada salah satu bentuk pencegahannya itu adalah posko aduan dan sebagainya. baik langsung aja deh Pak, di teknisnya penyusunan PDBP kemarin, Mhm. ya kan? Kalau di kita mungkin di KPU itu kan ada strategi untuk Coktas gitu ya. Kalau dari Bawaslunya metodenya seperti apa itu? Ya, kalau dari sisi pengawasan kan kemarin kita strategi tadi Heeh pencegahan, pengawasan, heeh, dan, meningkatkan partisipasi. mhm, Nah, selain usaha-usaha itu, lari langsung ke pengawasan langsungnya kan, pengawasan mhm langsung dan juga pengawasan tidak langsung sebenarnya. Pengawasan langsung kita itu memastikan KPU melaksanakan prosedurnya, mhm. prosedurnya dalam hal ini, apa namanya, memberikan tanda kepada data pemilih ya, Heeh heeh. terus melakukan coktas, pleno, sampai ke menyampaikan ke, Itu semua pengawasan Pak ya, ya? pengawasan. Oke lah, berarti kita sinergi terus nih Pak? Ya, Iya, seyogyanya memang harus sinergi sih. ketika ada keterbukaan, Mhm terus collab yang mhm. Kolaborasi yang ya intensif gitu intens, mungkin ya. yang kuncinya memang di komunikasi. Mungkin ketika KPU ini memutakhirkan data kemarin itu ada yang terlewat, Bawaslu memberikan masukan. Ya, ya begitu anunya. Mmm.
Tapi sekedar memberikan masukan, kepada KPU atau ada kajian lebih spesifik mungkin? Ketika kami menemukan adanya, kesalahan ya, atau kesalahan atau yang terlewat, yang pertama kami lakukan itu adalah melakukan, saran perbaikan. Oh gitu ya. Tetap Seperti muaranya, tindak lanjutnya di teknis penyelenggara dalam hal ini kita gitu ya? ya, Tapi tetap tetap, ini edukasi kepada masyarakat gitu ya. Hasilnya kemarin pun itu ada beberapa data yang dikatakan, nonaktif gitu ya, mmm, terus tidak padan gitu, itu oleh-olehnya kemarin apa saja, Pak? ya kalau dibilang hasil atau oleh-oleh Mhm. dari kami, ya kami menyampaikan saran perbaikan itu. Walaupun kuantitasnya cuma 2 ya, Ya, tapi itu itu secara teknis kemarin di lapangan. Tapi, iya, saya lebih lebih juga, kita sharing pengetahuan gitu ya untuk memberitahukan kepada masyarakat gitu kan, menghimbau mungkin kalau dari KPU ada, dari Bawaslu pun juga, mendukung hal ini ya insya Allah itu jumlah dari sekian, eee, apa namanya, data pemilih yang masih nonaktif itu sudah bisa naik menjadi pemilih aktif nantinya. Nah kan kemarin jumlah DPT terakhir kita berapa? Kan 128, 211, oh 299, 218, heeh. Tapi kalau untuk sekarang di, 218 ya. heeh, 218. Optimis ndak ini nanti nambah jumlah pemilihnya di Sebenarnya tahun pemilu yang akan datang begitu kan? iya, muaranya, bukan di kami sebenarnya. Mhm, Kalau kami sebenarnya hanya mendorong ya, misalnya ada yang belum perekaman, ya mhm. kami memastikan, di Dukcapil ya telah melakukan perekaman. Nah disenggol nih ada di Dukcapil gitu kan. Iya. Jadi beberapa pihak terkait katakanlah gitu ya, Mmm. selain di Dukcapil gitu, mungkin kita bisa lebih mem-pressure itu kemana saja gitu Ya, kalau dari Bawaslu? kalau dari kacamata pengawasan kami juga melakukan pengawasan apa yang dilakukan oleh KPU. Mhm. Dalam hal ini, koordinasi dengan pihak siapa saja yang sudah dilakukan. Nah, kami melihat, oh KPU sudah berkoordinasi dengan Capil, Heeh, dengan Rutan. mhm. Walaupun dari sisi strategi kami juga ada komunikasi ke sana, tapi, eksternal pihak stakeholder itu lebih, terbuka ya dengan KPU ya, lebih terbuka dengan Ini jadi curahan hati nih, POV-nya kita gitu selaku penyelenggara, katakanlah kita koordinasi tadi di Bawaslu mengatakan lebih terbuka sama KPU padahal ya sama saja. Ya ya, kan? Muaranya juga ketika pleno itu kita sama-sama buka, data yang dihasilkan itu ini dari KPU sama Bawaslu sama, bahkan saling memberikan masukan tanggapan gitu. Kira-kira, dari stakeholder tadi itu saya tuh agak mau bertanya secara apa, kelembagaan deh. mmm. Teknis pemutakhirannya kah atau teknis, kelembagaannya ketika melakukan koordinasi itu? Gitu. Yang pertama sebenarnya kelembagaannya. Mhm, Ketika misalnya sudah ketemu chemistry-nya ya, mhm, bahwa misalnya kita ke Disdukcapil ya, mhm, kita tidak punya niatan apa-apa ya selain untuk pemutakhiran, mhm. terus juga menjaga kerahasiaan data, ya misalnya mungkin mereka welcome. Nah, Di-welcome ya. setelah ketemu chemistry-nya tidak ada Buktinya kemarin itu ya ada beberapa kasus, warga yang belum belum perekaman gitu Pak ya, iya, kita sama-sama gitu sinergi, yang kita mendampingi dari Bawaslu pun juga support gitu ya. iya, sebenarnya mereka support, cuma dari mekanisme mereka sebenarnya yang kayaknya Yang harga mana nih? harga mati ya. Oh, Nah, kayak, heeh heeh. penerbitan akte kematian lah ya. Iya, ini salah Iya. satu case yang Kalau Mbak kami sebenarnya kan ketika melihat di lapangan faktanya sudah meninggal, ya mhm, langsung dicoret secara de facto-nya begitu, Mbak. POV dari Bawaslu Ya, gitu. tapi, dari mereka kan harus ada prosedur yang harus dijalankan, ada permohonan dari pihak Ini keluarga. bisa dicatat mungkin ya, dicatat dari, teman pemilih sama sahabat Bawaslu bahwa ketika kita sudah mutakhirkan ada case yang meninggal begitu ya, Ya, tapi secara autentikasi aktenya belum ada terbit, kita juga belum bisa
menghapus data tersebut, betul nggak ya? Iya iya. Iya. Ya muaranya kembali kepada pihak keluarga. Iya. Nah mungkin di suatu saat nanti ya itu dipersempit itu ruang birokrasinya itu. Ruang lingkupnya ya. Ya misalnya bisa dilakukan secara kolektif misalnya dari kalau ya dipersempit misalnya dengan menerbitkan permohonan secara kolektif dari desa atau apa. Diperbolehkan ya kalau dari, kacamata Bawaslu? Oh kalau kami boleh atau tidak memberikan opsi seperti itu. Tapi hanya mendorong ya supaya misalnya benar-benar valid yang sudah meninggal ya sudah kita tinggal. Ada tindak lanjut Ya, gitu. kalau kami sih memastikan bahwa kepinginnya ya sudah faktanya meninggal, ya sudah langsung dicoret, diberikan tanda sudah meninggal. Tapi kan dari pihak Disdukcapil dan KPU kan, menggunakan prinsip kehati-hatian, Iya itu betul. yang dipakai. Karena kita ini kalau di non tahapan ya masih agak nyaman dan aman, tapi ketika sudah masuk tahapan, banyak pihak yang menyorot terkait dengan, hal tersebut mungkin Mbak ya. Kehati-hatian itu, berdasarkan asas pemilu kan gitu kan ya, luber jurdil. Kalau dari Bawaslu lagi, itu, pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan pada saat pelaksanaan kemarin, PDPB-nya? Ya, dalam hal ini kan kami mendampingi ya, ikut melakukan pengawasan. Iya, Kami mendampingi mengawasi. ya, kami Heeh. melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU ya kan. Mhm. Dalam hal ini apa yang dilakukan KPU terhadap proses pemutahiran ini. Mhm. Kalau sampai saat ini, belum banyak kasus yang bisa diingat ya terkait dengan PDPB karena baru 2 kali ini ya. Mhm. Selain itu, dalam proses pengawasan PDPB dalam hal ini Coktas, Mhm. kami tidak bisa melakukan pengawasan 100% terhadap pemilih yang di Coktas itu. Jadi Yang bisa di-underline berarti ketika, masyarakat Kabupaten Pasir itu mempunyai tanggapan, ya masukan gitu terkait dengan data pemilih itu bisa ke KPU ataupun Bawaslu begitu ya? iya, karena, di kami menyediakan posko aduan. Walaupun tetap nanti tindak lanjut Dia tetap di KPU. dari Kalau konsepnya begini, masyarakat boleh menyampaikan, perubahan data misalnya kepada KPU ataupun belum terdaftar di dalam DPT online, Mhm. bisa menyampaikan kepada Bawaslu melalui posko aduan. Ini Selanjutnya setelah dalam kami hal sampaikan ke KPU. iya, DPT online itu kan berarti pengecekan NIK itu juga, terbantu sama, Disdukcapil kemarin ya itu ya? Dari satu NIK pun itu juga bisa kita lihat keaktifan dari admin Duknya. Satu kemarin itu oleh-olehnya Pak, ketika sudah mau melaporkan mutasi data pemilih gitu ya, tapi kalau belum disinkronisasi sama Capil ternyata juga Belum. belum bisa dikatakan aktif gitu ya. Artinya ketika sudah, eee, dari kabupaten kota lain masuk ke Pasir gitu secara admin Duknya KTP-nya sudah Pasir, tapi sinkronisasi itu perlu gitu ya. Ternyata, Ya begitu iya ndak sih? ya kalau kami sih tidak melihatnya itu. Yang Heeh. kami lihat, ini sudah masuk DPT atau belum ya kan? Mhm. Karena kami mengeceknya, entah itu masuk dalam pemutakhiran atau masuk DPT online, kami Mhm. berbekal pengecekan DPT online itu saja. Mhm. Nah, mengecek di DPT online, oh rupanya belum masuk, ya kami sampaikan sebagai saran perbaikan. Yang kedua, Jadi ada juga yang masuk, jadi tapi laporannya ya? ya tapi kok terdaftar di kabupaten lain. Nah, Mhm. terus kami cek lagi kemarin rupanya, ya masih ada. Berarti nanti secara stimulan gitu ya di 2026 akan kembali berpola yang sama terkait dengan pengawasan, Oh ya. pengawasan dari Bawaslu ya atas, program kerja tadi tuh. Entah Coktas kah, entah apapun itu membersamai kita, begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa kita jadikan bahan edukasi? Pertanyaan ataupun pernyataan? Ya, jadi, begini ya, kami Badan Pengawas Pemilu juga, punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan Mhm. politik ya. Mhm. Dalam hal ini lebih luasnya adalah
memperluas, diskusi-diskusi tentang demokrasi. Literasinya harus terbangun. Diskusi-diskusi tentang demokrasi dimulai dengan literasi, politik. Makanya kami dorong melalui ada kami podcast juga ya. Oh, kita ya, apa namanya, sinerginya itu tidak hanya terkait di teknis penyelenggaraan saja, tetapi kegiatan-kegiatan semuanya itu. Ya, jadi diskusi-diskusi itu kita bangun supaya nanti ketika tiba masanya, tahapan itu, proses demokrasi kita itu Tinggal gas saja ya. semakin meningkat dan semakin berkualitas. Karena kualitas, demokrasi ditentukan oleh orang-orangnya, Cocok pelaku-pelakunya, sekali. termasuk penyelenggara, Penyelenggara, kemudian masyarakat. masyarakat, itu saja? Ya. Boleh dong kita elaborasi sedikit nih, terkait dengan tadi pengawasan dari Bawaslu, kayaknya ngelihatnya tuh dengernya aja asik banget gitu. Boleh kita sharing, kali-kali nanti kita jadi, salah satu pionir dari pengawasan atau mungkin dari, Pak Ozan sendiri menjadi teknis penyelenggara, boleh deh. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa pengawas pemilu itu, dalam satu tarikan nafas secara definisi itu ada pencegahan, pengawasan itu sendiri dan penindakan. Jadi khusus pengawasan PDPB ini memang kami memastikan bahwa, yang pertama secara faktual dan secara administratif ya, untuk memastikan, data pemilih yang akurat dan, valid ya. Jadi validitas dan akurasi yang kita pastikan. Jadi dalam pelaksanaannya kami melakukan usaha pencegahan, pengawasan itu sendiri, dan usaha-usaha lain termasuk peningkatan partisipasi. Ya, usaha lain gitu, bisa disampaikan mumpung ada sahabat-sahabat Bawaslu, kemudian teman pemilih ini lebih Ya, paham. ya usaha-usaha lain yang kami maksud itu sebenarnya, berkomunikasi ya, masyarakat melalui forum-forum sosialisasi ya kita sampaikan, pentingnya ya terkait data pemilih. Ceritanya kalau ada, sahabat Bawaslu atau teman pemilih yang ingin mengelaborasi terkait dengan atau mengedukasi lah, Ya. mencerdaskan, ini banyak loh Gen Z kita, ya kan? Nah, itu kalau misalkan mau lebih menambah literasi itu kira-kira dari Bawaslu ada lah bisa itu ya? Ya, bisa karena kami menyediakan pojok pengawasan sebenarnya. Oke. Pojok pengawasan di situ memang ini masih mini ya, pojok pengawasan itu adanya di pojok. Tapi aktif terus itu, Pak, ya? Ya karena kesannya, berfungsi dengan apa adanya, ya ya masih berjalan. Artinya di situ satu kantor dengan kami, di pojok kami siapkan literasi. Jadi satu aktivitas yang, berkelanjutan juga gitu ya? Ya. Selalu? Baik baik. Ya, tadi usahanya adalah meningkatkan partisipasi ya. Ya ketika ada sosialisasi misalnya, ya kami sampaikan, pentingnya data pemilih, terus bagaimana ya kita ngecek apakah nama kita sudah terdaftar atau belum. Kalau yang disebut dengan pengawasan partisipatif itu ada mungkin teman-teman Gen Z atau milenial yang agak ke sini sudah nih ya, usianya tuh, ingin berkontribusi gitu Ya. menjadi pengawas Ya kalau di partisipatif. dalam tahapan Mhm. memang orientasinya bagaimana mereka melakukan pengawasan ya, membantu kerja-kerja kami. Tapi ketika di masa non tahapan, itu ya mengikuti, ritme Ritme, pola pola. non tahapan ini. Ya mereka bisa saja berdiskusi lebih jauh terkait dengan, hasil pengawasan yang kemarin. Kalau dalam cakupan lebih besarnya, ya demokrasi yang lebih baik itu bagaimana gitu. Bisa Bawaslu mengundang atau Bawaslu diundang, gitu ya konsepnya? Ya, jadi, karena non budgeting, ya bisa saja kami yang datang ke mereka. Oh gitu, dan itu free kan ya? Ya Gimana? namanya non budgeting. Non budgeting, artinya sahabat Bawaslu ataupun teman pemilih di sini tuh, tidak juga melulu takutnya nanti mendatangkan Bawaslu ada cost-nya ndak ya gitu kan? Nah, karena, selain itu kami juga meningkatkan Welcome lah ya? ini, kerjasama ya. Kami membuat beberapa MOU dengan lembaga-lembaga, ya muaranya tetap untuk peningkatan partisipasi. Nah.
Strateginya ya Ya, salah satunya. Ada pojok pengawasan, kemudian ada apa lagi, Pak? MOU MOU-nya ini sama siapa aja? yang sudah berjalan, yang sudah Heeh. kita laksanakan ya, itu dengan teman-teman di Muhammadiyah, Oh gitu, dengan UMKT, dengan Pemuda organisasi ya? ya, termasuk dengan, eee, lembaga-lembaganya di Eksekutif? bawah Muhammadiyah. Oh gitu, Sementara baru di situ anu. baru di situ, tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya itu lebih luas lagi ya? Ya, kalau arahan dari Bawaslu RI sih sebenarnya banyak ya, cuma menyesuaikan dengan konteks lokal. Apa harus, di ruang lingkup organisasi? Ya, Enggak juga ya? ya orientasinya seperti itu, karena di organisasi itu yang ada orangnya lah ya. Organisasi itu tuh bukan hanya organisasi kemahasiswaan, tapi, bahasanya komunitas-komunitas kecil lah ya, atau komunitas kecil. Ada masanya, ada masyarakat yang dalam jumlah majemuk itu namanya juga masyarakat kan, ya banyak kan? Ya artinya komunitas lah. Mhm. Cuma memang ke komunitas yang kami gandeng baru sebatas komunitas-komunitas mahasiswa. Oh gitu. Nah kalau yang ini, teman-teman Gen Z yang di jenjang pendidikan menengah itu, Oh, kalau mereka literasi apa yang bisa diberikan sama Bawaslu? nah kalau dengan mereka itu kan masuk dalam definisi pemilih pemula ya. Betul. Ya kemungkinan ada yang sudah menggunakan, kemungkinan juga ada yang belum ya. Mhm. Nah kalau kami masuk, sosialisasi tatap muka langsung. Mhm, Ya, iya sama kayak ketika ada pemilos nih gitu, dari unsur Bawaslunya mungkin ada ini ndak, ada strategi untuk masuk ke ruang lingkup organisasi mereka gitu. kalau Jadi kalau kalau di KPU itu kan ada apa namanya, eee, membersamai mereka nih prosesnya pemilu ini tahapannya apa apa, Pak, di pemilos gitu. Tapi kalau Bawaslunya ada apa ya, apa ya itu? belum. Belum ya? Mhm. Tapi kan banyak ini sudah jenjang Dikmen di Kabupaten Pasir. Ada SMA, ada Alia, kejuruan, Secara program kami sebenarnya ada mhm, program lanjutan ya. Kalau dulu ada sekolah kader pengawas mhm, partisipatif, mhm. kalau yang kemarin yang baru saja pendidikan pengawas partisipatif. Iya, karena kenapa ditanyakan begini, karena ketika melihat data pemilih, itu orientasi usianya itu betul-betul mereka yang masih ada di sekolah, gitu. Kan usia 17 tahun itu kalau di PDPB gitu kan, Masuk sudah ya? masuk, sudah harus punya KTP, sedangkan mereka di sekolah itu kayaknya belum diwajibkan mungkin kan. Nah, jadi gagasannya apa gitu? Kalau kami sih tetap menjadi sasaran ya, sasaran, pengawas partisipatif. Karena ketika di tahapan bagaimana teman-teman yang baru mau memilih ini juga ikut melakukan pengawasan. Nah Mhm. kalau di dalam Nah, teman-teman yang baru memilih ikut melakukan pengawasan. mhm. Nah, ketemu poinnya, bisakah dijelaskan lebih detail sedikit? Nah, ya kalau dalam pengawasan pemilu atau pilkada itu sebenarnya kita serahkan ya, Mhm. karena namanya partisipasi itu kan ada sukarela ya, Iya betul, volunteer gitu ya. bagaimana mereka membantu Bawaslu melakukan pengawasan. Nah, Mhm. bagaimana praktek di lapangannya? Nah, bagaimana mereka juga mengawasi ketika mereka belum punya edukasi gitu kan di sekolahan gitu? Ya, ini berkaitan juga dengan program kami ya, Ya ada tadi ya. SKPP, ada P2P. Nah, SKPP, Ya, P2P. SKPP yang dulu, terakhir Oh di gitu, sekarang 2022 masih ada? berlanjut, menjadi program pendidikan pengawas partisipatif, Mhm. P2P, tetapi secara online kemarin, secara daring ya. Maksimal ndak IPT itu? Ya kalau dari sisi program sih sudah maksimal, karena, Maksimal. eee, pesertanya sudah maksimal, Mmm. ada antusiasme dari teman-teman. Yakin ya dengan peserta yang mengikuti itu mampu menyampaikan kepada masyarakat sehingga menekan angka, apa namanya, daftar pemilih di Pasir gitu Kalau ya? efektif dan tidaknya, ya Mhm. mungkin nanti ada semacam kegiatan khusus ya untuk menilai atau survei lah ya. Heeh. Tetapi, dari sisi program kami bekali ya, kami, latih, kami didik, setelah itu mereka lakukan internalisasi Mhm, di komunitasnya, mhm. setelah itu
baru aktualisasi. Baik. Jadi kalau bisa saya tarik ini teman-teman Gen Z yang punya komunitas tertentu gitu ya, bisa sampaikan juga kepada penyelenggara mau KPU, mau Bawaslu untuk pemutahiran data pemilih atau data pemilih mereka yang mungkin ada terkendala itu bisa, apa namanya, kasih masukan lah gitu, Ya, di mana aja. jadi, partisipasi yang bisa dilakukan ya oleh Mhm. mereka di masa non tahapan ini, ya minimal itu mendiskusikan ya. Contoh nih kalau saya Gen Z ikut Karang Taruna. Saya punya temen di Karang Taruna itu ada 20 Ya, gitu. Nah kita mau nyebar lagi untuk mengedukasi di, partisipasi pengawasan dari Bawaslu gitu. Bisa ndak mengundang Bawaslu di forum bisa Karang Taruna? bisa sampai gitu. Ya kami datang, kami memberikan edukasi ya bahasanya, kami Mhm. melatih mereka, setelah itu mereka aplikasikan. Apa yang saya dapatkan ketika hal begitu? Ya sebenarnya masih umum ya, misalnya, Tapi ketika nanti masuk di tahun politik atau tahun pemilu gitu, tahapan pemilu? Mungkin bisa menjadi satu partner kerja dengan Bawaslu atau ya apa gitu? yang namanya pengawasan partisipatif tadi berangkat dari sukarela ya, Iya betul. berangkat dari sukarela, kami latih, kami didik, setelah itu mereka melakukan, partisipatifnya. Partisipatifnya Panggilan ya. iya, partisipatifnya apa yang konkret. Sebenarnya konkretnya itu adalah menjadi, penyampai informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran. Itu, puncaknya lah ya, atau menjadi pelapor terhadap adanya dugaan pelanggaran. Nah, kalau minimalisnya sebenarnya ikut mengkampanyekan apa yang Ikut mengkampanyekan ya, apa yang menjadi misi Bawaslu. misi Bawaslu. Artinya melakukan pencegahan, Iya. menyampaikan larangan-larangan, menyampaikan Campaign ya. ya apa yang dilarang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam pelaksanaan pilkada tuh. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Fauzan, nama yang paling panjang sekali dalam sejarah yang saya tahu nih ya. Orang 1 minggu aja kan ada 7 hari, ini ada 6 huruf saja. Tapi semoga, untuk perjalanan demokrasinya kita khususnya di Bumi Daya Taka gitu ya, menjadikan pembaharuan gitu ya, masa depan yang lebih baik. Sama dengan tagline-nya Kabupaten Pasir itu ya, apa itu? Wolomanin Asoguen Sholendo, wih luar biasa. Semangat untuk teman pemilih dan sahabat Bawaslu di Bumi Daya Taka. Terima kasih sudah follow kami, ikuti dan selalu komentar, subscribe untuk bisa membangun, mencerdaskan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.